Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Monitoring dan Evaluasi Kinerja. Dan sebelumnya, kami hormati Prof. Dr. Retno Purwani Setianingrum, SEMM, selaku dosen pengampu bidang studi evaluasi kinerja. Kami akan perkenalkan diri, saya sendiri, nama Verlina Hulu dengan NIM 1120109104. Perkenalkan, saya Siti Khadijah dengan NIM 1120101137. Perkenalkan, nama saya Sinta, NIM 11201098. Perkenalkan, nama saya Fitri Febrianti dengan NIM 1110202592. Di sini ada pengertian monitoring. Monitoring adalah pemantauan yang dapat dijelaskan sebagai kesadaran atau awareness tentang apa yang ingin diketahui. Pemantauan berkadar tingkat tinggi dilakukan agar dapat membuat pengukuran melalui waktu yang menunjukkan pergerakan ke arah tujuan. Kemudian di sini ada sasaran monitoring dan tujuan monitoring. Sasaran monitoring adalah kelangsungan program dari komponen-komponen program yang mencakup input, proses, output, dan outcome. Adapun tujuan monitoring untuk menyajikan informasi tentang pelaksanaan program sebagai umpan balik bagi para pengelola dan pelaksana program. Di sini ada evaluasi kinerja menurut para ahli. Yang pertama menurut Fisher, Schoenfeld, dan Shaw, yaitu evaluasi kinerja merupakan suatu proses di mana kontribusi karyawan terhadap organisasi dinilai dengan satu periode tertentu. Yang kedua dan menurut Magison, Mangkunegara tahun 2005, yaitu evaluasi atau penilaian kinerja adalah suatu proses yang digunakan pimpinan untuk menentukan apakah seorang karyawan melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Dan yang terakhir atau yang ketiga, menurut Payoman Simanjuntak 2005, evaluasi kinerja adalah penilaian pelaksanaan tugas atau performance seseorang atau sekelompok orang atau unit kerja organisasi atau perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan aspek-aspek yang dinilai dalam kinerja evaluasi. Aspek ini, evaluasi kinerja ini ada 3. Yang pertama itu aspek teknis adalah kemampuan menggunakan pengetahuan, metode, peralatan yang digunakan untuk melaksanakan tugas, serta pengalaman pelatihan yang diperoleh tersebut. Yang kedua itu aspek konseptual adalah kemampuan untuk memahami kompleksitas perusahaan dan menyesuaikan di bidang gerak dari unit masing-masing dalam bidang operasional perusahaan secara penyeluruhan yang pada intinya individual tersebut. Yang ketiga itu aspek hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal ini adalah untuk bekerja sama dengan orang lain, motivasi kerja, motivasi karyawan, motivasi rekan kerja, melakukan negosiasi, dan lain-lain. Selanjutnya ada poin penting monitoring dalam evaluasi kerja. Poin penting ini ada 5. Yang pertama, membantu perusahaan untuk menemukan sumber masalah. Yang kedua, memudahkan dalam pengambilan keputusan. Ketiga, mendorong inovasi. Yang keempat, mendorong keragaman pemikiran dalam opini. Yang kelima atau yang terakhir, untuk mendapatkan umpan balik dalam sebuah perusahaan. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan yaitu monitoring kerja karyawan. Monitoring kerja karyawan itu terdiri dari 5 poin, yaitu 1. Bentuk monitoring karyawan, dan yang kedua, sistem monitoring karyawan. Yang ketiga yaitu fungsi penting monitoring karyawan. Yang keempat yaitu cara mengatasi dan mengontrol psikologi kepribadian karyawan. Yang menjadi poin kelima yaitu tips praktis dalam melakukan pengawasan atau monitoring. Nah, di sini juga yaitu pentingnya monitoring dan evaluasi bagi capaian kinerja. Nah, capaian kinerja seringkali diasosiasikan dengan tolak ukur keberhasilan suatu perusahaan atau organisasi. Setiap perusahaan atau organisasi tentunya berlomba-lomba meningkatkan kinerjanya untuk dapat mencapai target yang optimal maupun juga untuk mendapatkan keuntungan. Dalam manajemen kinerja, terdapat 4 siklus yang dapat dilakukan secara berkelanjutan. Salah satunya adalah monitoring dan evaluasi.
Nah, umumnya monitoring dan evaluasi dilaksanakan dalam sebuah rapat rutin yang diadakan secara periodik. Di sini saya akan menyimpulkan dari beberapa teman-teman saya yang sudah bahas, di mana monitoring adalah pemantauan yang dapat dijelaskan sebagai kesadaran tentang apa yang ingin diketahui. Monitoring digunakan untuk membakukan pelaksanaan atau rencana dalam rangka meningkatkan daya guna dan menekankan biaya pelaksanaan program. Kalau evaluasi atau penilaian kinerja adalah suatu proses yang digunakan untuk menentukan apakah seorang karyawan melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, itu adalah evaluasi atau penilaian kinerja. Setelah melakukan monitoring dan mereview kinerja karyawan hingga mendapatkan hasil penilaian, maka hal terakhir yang dilakukan adalah evaluasi kinerja. Monitoring dan evaluasi yang baik dapat meminimalisasi hambatan dan diperoleh solusi pemecahan yang masalah yang tepat dan akurat. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.